Halo Sobat Milenial dan Gen Z, ketemu lagi sama saya Fadli dan di sebelah saya sudah ada Mazda 3 hatchback terbaru. Lihat, tampilan tuh ganteng banget dari lahir, dia udah ganteng dari lahir nih. Kalau kata orang-orang emang boleh seganteng ini gitu. Mobil ini dibanderol dengan harga 555,5 juta on the road DKI Jakarta. Nah, di video kali ini kita akan mengulas eksterior maupun interior dari Mazda 3 hatchback. Kita lihat sekarang dari bagian depan nih, paling kelihatan nih ya, grillnya tuh, grillnya gede banget ya. Jadi kesan sportnya tuh ada banget dan desain lampu utama juga agresif banget ya, melancip. Terus di sini kita diberikan list dengan warna black chrome, jadi menguatkan kesan sporty di mobil ini gitu. Lampunya sudah pasti LED dengan proyektor dan lampu sennya juga sudah LED, tapi dia nyalanya tuh keren banget. Jadi nyalanya tuh nggak kayak lampu sen biasa yang kedap-kedip doang gitu ya. Dia tuh nyalanya berpendar, jadi kayak detak jantung gitu deh. Nanti kita lihat deh, keren banget. Lanjut ke bagian samping. Oke, sekarang kita lihat ke bagian samping dari Mazda 3 hatchback ya. Penampilannya lagi-lagi diberikan kesan agresif lewat pelek berukuran 18 inci dengan finishing black glossy. Dia tuh pakai bannya rata ya, 215/45 di keempat sisi roda. Terus di sini juga ada side skirt yang bikin mobil itu kesannya jadi semakin ceper dan sporty. Saya nyebut banyak kata sporty karena memang mobil ini sporty banget. Terus kita lihat walaupun ada side skirtnya ini, tapi walaupun katanya pendek, tapi dia sebenarnya masih aman banget untuk melewati poldur ataupun jalan yang berlubang. Kita cek bagian belakang yuk. Sekarang kita di bagian belakang dari Mazda 3 hatchback yang terbaru ya. Tuh, seperti yang saya bilang tadi kan, lampu sennya nggak kelap-kelip biasa, tapi dia berpendar gitu. Cakep banget. Terus lampu remnya semua sudah LED, lampu mundur juga sudah LED. Di sini juga ada lampu atas nih untuk kelihatan dari kendaraan-kendaraan yang tinggi ya, jadi bisa lihat lampu remnya di sini. Terus kita lihat ke bawah, ada dua buah knalpot yang keduanya tuh aktif, benar-benar aktif, lihat tuh kan, semuanya getar. Di sini juga dikasih black gloss ya di bawahnya, jadi kesannya buritannya juga ganteng banget. Nah, karena dia pakai dua knalpot, pasti teman-teman juga penasaran nih, dia tuh sebenarnya spesifikasi mesinnya tuh kayak gimana sih. Jadi mending kita cek langsung ke kap mesinnya. Sekarang saya sudah membuka kap mesin dari Mazda 3 hatchback ini, dan kelihatan di sini ada ruang mesinnya yang memang terbilang rapi ya. Mazda itu selalu rapi dengan ditutupi dengan cover seperti ini nih. Nah, untuk mesinnya sendiri, dia berkapasitas 2000 cc inline 4 silinder dengan 6 klep. Dia tuh menggunakan mesin Skyactiv G dari Mazda ya. Jadi punya tenaga maksimum sebesar 155 PS pada 6000 rpm serta torsi maksimum 200 Nm pada 4000 rpm. Sekarang kita cek ke bagian interior dari Mazda 3 hatchback yang terbaru ini. Nah, sebelumnya saya buka dulu di sini karena dia punya sunroof biar kita lebih terang syutingnya. Nah, di dalam gini langsung terasa kesan agresif di luar jadi premium di interiornya. Dan udah pasti kalau Mazda terkenal dengan fun to drive ya. Jadi lihat head unit itu mengarahnya agak belok ke arah pengemudi gitu. Jadi benar-benar driver oriented banget. Nah, setirnya teleskopik, bisa jadi adjustable-nya tuh dia lebih luas banget ya. Tuh, bisa maju mundur, atas bawah, tiltnya juga banyak ruangnya. Oke, di sini kita diberikan dengan panel instrumen. Dia tuh masih kombinasi antara analog dengan digital ya. Di bagian tengah dia digital, di sebelah kanan kirinya itu masih analog. Terus semuanya attention to detailnya seperti biasa, Mazda selalu terbaik di kelasnya. Dia udah pakai soft touch nih, jahitannya juga beneran. Ini juga nih soft touch. Di sini bener-bener premium banget berasanya. Oh iya, terus di Mazda 3 yang terbaru ini dia tuh udah pakai speaker dari Bose dengan jumlah 12 speaker. Jadi udah pasti suaranya tuh mantep banget ya, terutama untuk nyetel lagu dengan bass-bass yang membutuhkan bass yang kuat gitu. Ada head unit baru MZD Connect
dengan ukuran 10,25 inch. Ini lebih besar daripada yang sebelumnya yang cuma kalau nggak salah 8,8 inch. Terus dia udah bisa terkoneksi dengan Apple CarPlay maupun Android Auto secara wireless. Jadi kita bisa gerakin dari sini, dari kursor ini. Tuh. Nah, kita bisa lihat menunya Mazda. Nah, di sini kita bisa mengatur nih berbagai pengaturan dari mobil. Tuh, contohnya ini ada, dia juga punya head-up display di depan. Bisa memilih kita nih mau desainnya kayak gimana, desain panel meternya kayak gimana, bisa dipilih. Terus kita cek lagi pengaturan suara juga ada di sini, pengaturan safety itu, ADAS-nya juga bisa diatur, parking sensor, komplit banget deh. Ini sekilas mirip sama ini ya, jadi kayak Mazda yang baru tuh sekarang head unitnya udah mulai kayak gini nih, kayak CX-60, CX-5 yang baru. Bentuknya udah minimalis tapi tetap fungsional. Di bagian tengah ada pengaturan AC dual zone. Tapi untuk kipasnya masih tetap satu ya pengaturannya, jadi barengan. Jadi yang dual zone cuma suhunya aja. Terus di bawahnya ada tombol hazard dan di sini juga ada wireless charger yang satu di sini. Lalu 2 cup holder dan untuk transmisi, close transmisi masih sama seperti model-model Mazda lainnya ya. Oh ya, dia juga udah electric parking brake nih, dilengkapi dengan auto hold. Gitu. Sekarang kita intip ke armrestnya nih. Armrestnya bisa dibuka, bisa digeser, bisa dibuka. Nah, di sini dia dapat 2 buah lubang USB Type-C untuk mengecas ya. Terus ada juga port ini untuk port lighter untuk memberikan charger tambahan. Misalkan kalau kita masih membutuhkan USB Type yang E gitu, bisa pakai charger tambahan di sini. Terus di sini ada sekat-sekatnya juga. Oke, saya maju mundurin. Nah, pengaturan bangkunya juga dia udah elektrik nih, tapi untuk yang pengemudi doang. Tuh. Kalau yang penumpang masih manual gitu. Di tombol setir, oh ya saya lupa nih, tombol setir ya. Setirnya juga khas Mazda banget, masih dengan logo Mazda di bagian tengah. Terus di sini ada tombol-tombol untuk volume, pengaturan musik di sini, mengangkat telepon, cruise control, lane assist dan lain-lain. Di sini ada pedal shift juga nih. Jadi untuk teman-teman yang membutuhkan pengen sensasi menyetir yang manual gitu ya, bisa pakai pedal shift di sini. Atau bisa juga dari sini nih, dari panel dari tuas transmisinya dia bisa digeser. Tuh, bisa manual. Di sini juga ada mode sport. Kalau mode sport nyala emang dia nggak mengubah klasternya sih, tapi cuma ada logo sport aja di tengah-tengah. Berwarna orange itu. Oke, sekarang kita lanjut ke jok baris kedua ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke bangku baris kedua dari Mazda 3 hatchback. Nah, di sini terlihat ya, saya punya tinggi 181 cm dan jarak headroomnya emang nggak terlalu lega, tapi masih cukup nyaman. Terus untuk legroom ya lumayan nih, masih bisa 1 atau 2 jari. Kalau untuk duduk yang posisi yang benar-benar nyaman, cuman ya seperti biasa, yang mengganggu nih di bagian tengah nih. Mobil-mobil Mazda selalu ada ini nih. Jadi untuk kalau kita 3 penumpang tuh agak kurang nyaman yang di sini. Nah, untuk penumpang baris kedua, dia akan mendapatkan 2 buah kisi-kisi AC di sini. Jadi nggak bakal kepanasan, nggak perlu minta dari depan ya. Kita punya kisi-kisi sendiri di sini nih, yang bisa diatur posisi neck turnya. Terus ada juga kalau cuma berdua, di sini ada armrest dengan 2 cup holder gitu. Jadi emang cukup nyaman sih. Di bangku belakang juga bisa ditaruh car seat ya, kemarin saya coba untuk bawa car seat dan posisinya masih lebih lega jika dibandingkan dengan Mazda 2 hatchback. Jadi masih lebih sisanya lebih banyak daripada Mazda 2 hatchback. Oke, sekarang saya sudah berada di dalam kabin Mazda 3 hatchback dan kita mau coba nyetir nih. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan tadi ya, dia Mazda 3 tuh emang masih khas Mazda banget. Jadi dia emang fun to drive dan lebih ke driver oriented banget. Jadi emang lebih, kalau beli mobil ini sih lebih menyenangkan untuk nyetir sendiri ya. Kayaknya nggak mungkin pakai supir. Satu hal yang saya sadarin sih waktu nyetir ini yang paling berasa pengendaliannya. Pengendalian enak banget nih mobil. Dia tuh mobil diajak belok-belok kayak apa juga nurut banget. Dinamis lah gitu ibaratnya. Walaupun bantingan suspensinya menurut saya agak keras, tapi
baik lagi ke pengendalian tadi, dengan suspensi yang keras pengendalian jadi lebih dinamis, terutama di kecepatan yang tinggi. Dia masih enak banget diajak berbelok, nikung-nikung tuh enak banget ini mobil. Yang agak keras sih sebenarnya di bagian belakang ya. Kalau bagian depan saya ngerasanya masih agak aman. Untuk konsumsi bensin ya, dengan mesin 2000 cc konsumsi bensinnya menurut saya masih di tahap yang wajar. Dia tuh kalau teman-teman lihat di MID-nya tuh di tengah saya dapat di angka 12 sampai 12,3 km per liter. Lumayan banget kan? Itu gabungan tol dan juga jalan biasa ya. Kayaknya kalau dibawa keluar kota bakal lebih irit lagi sih. Mungkin bisa 1.14 atau 1.15. Tapi balik lagi ke kaki kita sekalian apa enggak gitu untuk nginjek gasnya. Nah, untuk berkendara dengan santai juga mobil ini nyaman banget. Masih nyaman banget. Apalagi di sini ada armrestnya. Jadi kita kalau di dalam komplek kita lagi jalan pelan, diterserah tangan walaupun tidak direkomendasikan ya. Tapi kalau lagi butuh sesuatu tuh di sini bisa bersandar sebentar. Atau kalau lagi macet. Oh iya, dia semua pengendalian kacanya tuh sudah auto up and down ya, di 4-4-nya. Jadi tinggal pencet sekali, nah dia udah turun langsung. Pencet lagi sekali, nah langsung naik lagi. Keren. Kaca tengah juga udah frameless, terus dia udah auto dimming. Jadi cahaya dari belakang itu kalau di malam hari kita ditembak lampu jauh, dia akan meredupkannya dengan otomatis. Salah satu fitur yang saya suka di mobil ini juga adanya adaptive cruise control ya, terutama kalau kita lewat jalan-jalan tol gitu, jalan-jalan tol luar kota, misalkan di tol MBZ, tol yang MBZ itu sangat membantu banget karena dia akan membaca di depan kita saat ada kendaraan berhenti atau memperlambat lajunya, dia akan ikut memperlambat lajunya.